Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini acara yang spontan. Saya perkenalkan diri, Najib, pengurus IKUPI, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Kemarin di grup muncul sebuah link berita yang isinya tentang somasi untuk guru gembul, yang narasumbernya adalah Kang Asep Maung. Jadi karena kita suka ngobrol, ngopi, ngadu bako, ya sebelum kemana-mana kita diskusikan saja. Saya menyampaikan di grup IKUPI tidak akan menghalangi seseorang yang akan mempermasalahkan secara hukum. Tetapi sebelum masuk ke ranah hukum, alangkah baiknya kita diskusi, kita obrolkan. Kalau selesai secara duduluran oke, kalau selesai harus di meja hijau oke, nggak masalah. Yang penting kita semua berdiskusi, berdinamika. Kemudian karena IKUPI yang pertama kali mengundang guru gembul terkait kompetensi guru, yang kemudian dikutip, yang kemudian menjadi acara berita satu spesial di televisi, yang kemudian diteruskan di kanal YouTube-nya Berita Satu, kemudian itu menjadi viral, berkembang kemana-mana, potongannya banyak beredar. Nah, karena itu ketika diskusi itu menjadi ramai, menjadi meluas, maka secara moral IKUPI merasa berkewajiban untuk menebusnya, untuk membayarnya. Mari kita hadirkan bersama-sama, biar semuanya clear. Ini forum diskusi, walaupun kita berangkat dari adanya aduan, adanya somasi dari kelompok aktivis pendidikan, tapi ini adalah diskusi yang murni untuk mendorong, membangun, melihat lebih dekat, melihat lebih jelas tentang kompetensi guru kita di Indonesia. Terlebih alumni UPI itu sebagian besar memang berprofesi sebagai guru, dan yang di depan ini juga guru dan pengamat pendidikan. Ada guru yang tos tebirit deui, Kang Iwan Hermawan. Ada guru gembul, ini yang tidak boleh disebutkan namanya. Ada kemudian Kang Ayat, pemerhati pendidikan. Ada Kang Rizky. Kang Rizky ini guru mewakili dari perwakilan apa namanya? Guru bersertifikasi sekolah negeri ya. Dan ada Kang Asep Maung. Kang Asep Maung ini beberapa kali ketemu di acara distrik ya kita ya. Alhamdulillah sekarang kita bertemu. Nah, tanpa menunda banyak waktu, karena kemarin juga perencanaannya kita hanya beberapa jam, begitu muncul diskusi saya tawarkan mau nggak kita hadirkan di IKA, dan kebetulan semua mau, maka kita langsung akan memulai diskusi ini dari pengusung atau kelompok atau perwakilan yang menyampaikan somasi itu. Walaupun topik besarnya adalah menyoal kompetensi guru, karena subjek yang dipermasalahkan soal kompetensi, maka saya persilakan untuk mengawali diskusi ini Kang Iwan Hermawan, Forum Aksi Guru. Walaupun bagi IKUPI tentu tos deui, Kang Iwan juga pengurus IKUPI. Jadi ini alumni UPI bersama alumni UPI dan bersama masyarakat pendidikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Mangga Kang Iwan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, ya selamat berjumpa. Kalau nggak tahu dengan Iwan Pagi, saya lebih terkenal daripada Iwana, terkenal Pagina, karena saya aktif di Pagi. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia atau disingkat Pagi. Tapi saya pun sebagai ketua lembaga otonom di IKUPI, yaitu ketua lembaga advokasi guru alumni UPI. Sehingga saya secara pribadi atau kami melakukan gugatan, ini bagian dari tugas kami sebagai ketua lembaga advokasi UPI. Kalau saya bekerja, kata sekjen, apa kerjaan Iwan cuma dilantik. Nah, jadi akhirnya saya melaksanakan itu sesuai dengan peran saya. Selain itu, saya juga sekarang posisi saya sebagai koordinator gerakan pilih guru pemilu 2024. Nah, itu gerakan pilih guru. Kami sedang mengangkat derajat guru Indonesia
untuk dipercaya oleh masyarakat pada 2024. Dan kami dorong semua guru-guru pensiunan atau PNS untuk maju sebagai legislatif, eksekutif, dari mulai presiden, menteri, menjadi gubernur, kepala dinas sampai eksekutif dari DPR, DPRD. Kita dorong guru-guru ini menjadi anggota eksekutif. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan, karena sekarang kan susah. Nah, makanya harus ada kepercayaan masyarakat guru itu untuk jadi legislatif dan eksekutif. Ini gerakan saya yang akan dimulai, dan banyak alumni UPI yang sudah mendaftar untuk siap didukung tiap daerah. Banyak kan alumni UPI, tinggal suaranya guru bersatu aja. Tetapi gerakan kami itu merasa merasa terganggu dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami guru gembul. Wah, jangan-jangan ada perubahan pemikiran ini masyarakat. Toh guru juga tidak berkompeten. UPI tidak berkompeten, sehingga nggak usah lah. Itu saya kira yang melandasi kenapa saya langsung bereaksi tentang kenapa dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami guru gembul. Itu yang melatar belakangi kenapa kami sangat bereaksi. Itu. Berikutnya, ya, kami melihat kalau dikatakan bahwa guru tidak berkompetensi, guru gajinya kecil dan penyebabnya UPI, kami tidak terima karena itu over generalisasi, digeneralkan. Padahal tidak begitu. Saya kira banyak guru yang berhasil, ada yang jadi menteri dari UPI pun, jadi menteri, jadi jenderal, ada pula guru yang jadi gubernur ke depan, nah, atau jadi pejabat penting itu dari UPI. Termasuk UPI menghasilkan seorang YouTuber yang berhasil. Ini orangnya. Berarti UPI itu kata siapa? Ini buktinya. Gitu. Dan guru-guru di SMA tertentu lah, dia berkompeten menghasilkan. Kalau gurunya itu sebulan dapat gaji segitu, ini mah sehari. Ini perbandingan, sehingga guru itu, nah, ini ada gurunya udah umurnya hampir 100 tahun, gurunya pada Darusada, gurunya Ridwan Kamil. Ini yang menghasilkan. Nah, itu jadi maksud saya ya jangan di generalisir. Dan tidak hanya UPI yang mendidik guru itu, banyak LPTK lain kan yang mendidik UPI. Jadi analoginya beginilah, kalau di koran, karena saya baca juga ada alasannya kenapa ngomong gitu, karena di koran. Kalau di koran dikatakan Bandung macet, apakah Bandung semua macet? Lembang enggak kok. Atau Ujung Berung. Kalau Bandung itu dikatakan banjir, enggak semua Bandung banjir. Jadi kalau di generasi orang terpengaruh, masyarakat itu terpengaruh, guru itu, UPI itu, nah, saya kira itu yang. Jadi kalau hanya tadi jangan sepotong-potong ya, tetapi masyarakat berpendapat seperti itu. Jangan-jangan jadi masyarakat tidak percaya lagi kepada UPI, tidak percaya lagi kepada kepada guru. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan gaji guru kecil, itu kata koran, itu kata lembaga asing. Nyatanya tidak begitu. Guru itu tidak semua gajinya kecil, ada yang besar. Saya besar kok. Saya besar kan. Nah, saya buka ya. Saya sebagai guru PNS itu saya dapat 5 juta tunjangan pokok, tambah tunjangan profesi 4,5 juta, tambah tunjangan dari gubernur, tambah sebagai Wakasek itu dari golongan. Dari golongan saya dapat 15 juta, saya dari gelasan kan bisa nyebut aja sesat gitu. Karena Cukup buat touring cukup ya. Buat touring cukup. Cukup. Tapi sekarang gelasan saya hilang dan gaji saya udah pensiun hanya 4 juta. Itu. Jadi itu besar kan. Nah, tapi jumlah guru itu ada 4 juta. Jumlah pilot hanya 7.000 kan. Jumlah dokter hanya 151. Bayangkan kalau guru berkompetensi seperti dokter 4 juta kali 90.000, bangkrut lah pemerintah Indonesia. Nggak bisa bayar. Untuk bayar tunjangan profesi saja 90 triliun. Sri Mulyani gespanas tiris ya membayarnya, sehingga ada moratorium guru jadi PNS. Guru tadi angkat, guru P3K lah biar gajinya kecil. Karena berat kalau guru gajinya 90 juta. Jadi kecilnya gaji guru bukan karena kompetensi. Karena pemerintah tidak akan mampu membayar guru 4 juta dengan sebesar gaji pilot.
Ini logika seperti itu menurut saya. Jadi jangan terlalu disamakan. Jadi pilot pun, guru pun, pilot pun ya saya kira tidak semua segitu. Oke, Kang Iwan. Sedikit lagi. Ya. Satu poin lagi terakhir. Jadi artinya jangan terakhir bahwa guru gembul itu kalau di Persib itu sebagai pengamat sepak bola. Bebas lah, mau ngomong apapun bebas. Karena pengamat, tidak apa-apa. Tetapi saya dan ini Rifki, ini pemain sepak bola yang berkeringat, capek, kayak ngagolkan hese dikekeh aku pengamat. Nah, artinya sah-sah saja. Tetapi kalau bobotoh Persib, pengamat Persib mengatakan Persib butut di Tenggelantam di stadion. Karena Persib lain, guru punya kita, guru punya kita. Guru, negeri ini dibidangi oleh guru, Soekarno, Hatta, Sudirman guru. Jadi, kalaupun kritik-kritiklah pemerintah yang menyebabkan jangan gurunya, jangan Persibnya, ngamuk, ngamuk bobotoh. Itu dari saya. Terima kasih. Hidup. Terima kasih. Pak Guru Iwan sekarang lebih kenal sebagai Abah Iwan ya. Abah Iwan ini karena ada yang bertanya di chat nih, jumlah chat sekarang yang sudah di atas 600. Itu siapa yang sedang ngomong? Nah, saya sampaikan nih untuk teman-teman yang mengikuti melalui kanal YouTube, tentu karena diikuti dari seluruh secara global ya. Ini yang nonton ada 663 yang nonton live sekarang. Bah Iwan ini merupakan aktivis guru di Bandung, di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Secara resmi Ketua Forum Aksi Guru Indonesia. 2 tahun terakhir jadi sudah pensiun ya. Tugas terakhir di SMA 9 di Kota Bandung. Oke, jadi itu yang penasaran siapa yang sedang berbicara. Terima kasih. Saya menangkap Abah Iwan ini intinya kecewa karena penilaian bahwa guru tidak kompeten itu seperti mendowngrade citra guru. Ya, padahal Kang Iwan sedang berjuang mendorong menaikkan kelas guru dengan melalui gerakan pilih guru untuk 2024. Jadi guru-guru yang tertarik berkiprah secara politik didorong untuk kontestasi di dalam pemilihan legislatif, kurang lebih begitu ya. Dan ini diperkirakan berdampak kurang baik terhadap citra itu, begitu Kang? Takut ya? Oke. Nah, kalau Kang Iwan guru pensiunan, sekarang saya akan minta Kang Rizky. Kang Rizky ini nama lengkapnya Rizky Sapari Rahmat, guru muda, secara resmi Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri. Kang Rizky ngajar di mana sehari-hari, Kang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di SMA 9 Bandung. Oh, di SMA 9 Bandung. Anak didik Abah Iwan. Nah, oke. Ya, saya lihat Kang Rizky ini yang pertama ikut mengajukan somasi, yang kedua memprakarsai gerakan petisi di Change.org ya. Jadi di Change sudah terkumpul berapa Kang sekarang? Sekitar 300-an. 300-an ya untuk mensomasi guru gembul. Oke, Kang Rizky, kenapa Anda ikut atau menganggap ini perlu ada tindakan somasi untuk guru gembul terkait pernyataannya itu? Padahal kalau saya baca beritanya misalnya itu diambil dari potongan pernyataan sebuah reel atau video pendek ya intinya. Atau Anda sudah menonton secara keseluruhan sebenarnya tayangan? Mangga Kang Rizky, langsung disampaikan unek-uneknya. Langsung kepada orangnya juga ya. Pastinya ketika ramai di reels itu ya mungkin kami pun sama mengcross-check dengan sumber utamanya di mana. Jadi saya pun menyimak video penuhnya. Pasti kan kalau melihat kolom komentarnya guru gembul ini mungkin yang berkomentar itu hanya melihatnya separoh gitu. Akhirnya kita menonton full. Nah, di sini kan masalahnya berkaitan dengan kesejahteraan guru atau misalnya guru-guru kenapa sih digaji sangat murah atau sangat rendah? Karena guru-gurunya tidak kompeten. Saya setuju dengan Abah Iwan. Jangan terlalu menggeneralisir gitu, guru-guru yang ada di Indonesia. Apalagi mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Kita jangan membandingkan Indonesia dengan Malaysia atau Singapura gitu. Karena pemerataan pendidikan pun belum merata, apalagi mengenai gurunya gitu. Bicara tentang guru, tadi Abah Iwan sebutkan ada 4 juta, 52%-nya itu PNS. Kemudian sisanya mungkin honorer ya, ada yang P3K, honorer pun terbagi-bagi, ada GTY, ada honorer daerah,
ada honorer sekolah yang diangkat oleh kepala sekolah. Jadi saya bukan berarti merupakan guru yang baper, sebenarnya guru baper gitu, bahwa kenapa harus membuat petisi online gitu kan. Ya di hal ini bukan kita anti kritik juga kalau kita tidak berkompeten gitu ya. Apakah standarisasi kompetennya itu tidak berkompetensi itu di level mana gitu? Karena kan kita ketahui ada Undang-Undang Guru dan Dosen gitu, pasal nomor 14 tahun 2005 pasal 8 bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 gitu ya. Kemudian 4 kompetensi, pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, termasuk wajib memiliki sertifikat pendidikan. Saya merupakan bagian dari guru yang dulunya dari pendidikan guru juga, lulusan LPTK walaupun bukan di UPI, tapi saya pendidikan profesinya di UPI gitu. Dan saya merasa pernah dilatih gitu. Artinya kalau pernah dilatih, artinya guru tersebut memiliki pengalaman belajar untuk mendapatkan kompetensi guru yang diharapkan. Mungkin maksud di sini ingin kita pertanyakan, apakah tidak memiliki kompetensi sama sekali guru itu gitu ya? Di level mana guru yang tidak memiliki kompetensinya gitu ya? Kemudian saya ingin menyarankan, janganlah mengevaluasi seluruh guru, menggeneralisir seluruh guru tidak berkompeten, apalagi yang gajinya sangat murah. Kasihan gitu. Mereka sudah digaji tidak layak, dikatakan kualitasnya juga tidak layak gitu. Jadi mana yang harus menjadi fokus pemerintah, antara kesejahteraan guru atau kompetensi guru? Syukur sekarang ada guru honorer. Kebayang kalau misalkan tidak ada guru honorer, karena kita darurat kekosongan guru, pemerintah itu butuh 1,3 juta guru tahun 2024. Tapi diisi oleh honorer. Artinya kalau tidak ada guru honorer, mungkin pendidikan kita akan lumpuh, ya. Itu mungkin ya. Kemudian alur seleksinya. Jadi forum diskusi ini mungkin nantinya kita ingin melihat harus seperti apa sih alur seleksi guru itu yang berkompeten gitu ya. Jangan juga misalnya aib guru gitu ya, istilahnya kalau guru tidak berkompeten kan ini jadi mendegradasikan guru gitu. Anggapan opini masyarakat, oh ya wajar guru dibayar murah karena tidak berkompeten. Tapi kehadiran pemerintah sudah hadir belum tentang kesejahteraan gurunya gitu. Saya dulu ketika menjadi guru honorer sudah tersertifikasi, masih tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Karena apa? Karena tidak memiliki SK dari gubernur atau tidak memiliki SK dari pemerintah daerah. Akhirnya kita melakukan perjuangan dengan Abah Iwan gitu ya, melakukan perjuangan menuntut kepala daerah harus memberikan SK. Ya, kami yang sudah istilahnya saya merasa dilatih untuk memiliki kompetensi itu masih tidak dihargai secara kesejahteraannya. Jadi di sini kami mengajak guru gembul untuk sama-sama kita perjuangkan nasib guru ini, baik secara kesejahteraannya maupun terhadap kompetensinya. Itu mungkin dari saya. Ya moderatornya kabur-kabur. Atur nuhun Kang Rizky. Sebenarnya Kang Rizky yang buat keberatan itu, ketika guru dianggap tidak kompeten itu karena salah tata kelola guru dalam hal ini pemerintah, atau seperti apa sebetulnya? Iya, cakupannya gitu, misalkan kalau berdasarkan UKG tahun berapa gitu, apakah pemerintah melaksanakan UKG Secara periodik gitu misalnya. Siapa yang di UKG-nya, apa seluruh guru? Kalau misalnya guru PNS, oke, karena dia sudah dapat standarisasi gaji. Tapi kalau guru honorer juga dievaluasi, sudah kesejahteraannya kurang, dianggap tidak memiliki kompetensi gitu kan. Itu. Jadi ini Kang Rizky ini membantah sebutan atau tudingan guru tidak kompeten, atau mengakui tetapi kesalahannya bukan pada guru, pada pengelola atau ketidakmampuan pemerintah. Banyak faktor. Jadi makanya diskusi ini kita coba rinci lagi faktornya apa saja, dan jangan juga menganggap bahwa guru itu tidak berkompeten sama sekali gitu. Di level mana guru itu tidak berkompetennya gitu. Kalau taruhlah kita Kang Rizky akan membantah soal tidak kompetennya guru, kira-kira ada data nggak kita yang menunjukkan bahwa guru Indonesia itu sebetulnya kompeten? Kira-kira ada nggak kita bisa menemukan itu di mana barangkali gitu? Ya, ada, karena standarisasinya gitu kan, artinya mungkin pemerintah ini baru mengeluarkan kualifikasi S1 minimal, terus memiliki serdik. Nah, ini juga masuk terhambat. Untuk sertifikasi guru itu kan menjadi profesi yang khas, makanya guru-gurunya harus sertifikasi. Nah, pemerintah itu belum sanggup mensertifikasikan seluruh guru. Oh, jadi kalau diukur berdasarkan sertifikasi guru, bisa dianggap sebenarnya guru sudah kompeten sehingga dia berhak mendapatkan tunjangan profesi. Oke, yang pertama tentu dari pendidikan kan, karena pendidikan
salah satu kompetensi guru itu kan kompetensi akademik ya, kompetensi latar belakang pendidikan profesional. Oke, terima kasih Kang Rizky. Nanti kita akan teruskan, Kang Iwan juga nanti kita akan teruskan. Saya selanjutnya ini akan minta Kang Asep Bakri Kurnia ya, tapi yang lebih terkenal dengan AA Maung. Jadi kalau di Bandung dulu itu terkenal dikuasai oleh AA, ada AA Boxer untuk urusan keamanan, AA Laksana untuk urusan kuliner, makanan, AA Tarmana ya dulu di pemerintahan. Nah ternyata urusan pendidikan sekarang kita juga hadir AA Maung yang menarik pendapatnya. Karena itu coba, karena yang banyak dikutip di media Kang AA Maung ini, Kang Asep, saya persilakan barangkali mau poin by poin mendefinisikan ulang tentang kompetensi dan lain-lain, silakan Kang. Kira-kira kenapa harus dibantah kompetensi ini atau apalagi harus dilahirkan somasi ini untuk guru gembul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Jelas. Dan ketiga, saya mau mengklarifikasi juga ke semua netizen. Alhamdulillah selama ini menyerbu medsos saya, ya kan? Intinya begitu. Guru pada prinsipnya adalah saya diamanatkan oleh guru sendiri untuk berkata jujur apa adanya. Maka saat ini saya akan berkata jujur, ya kan? Karena itu adalah pegangan hidup saya. Yang lamun hayang salamet cek guru, cekal kajujur. Itu prinsip-prinsip lindungi seorang guru, ya kan? Betul, saya akan melakukan somasi. Terima kasih Kang Ripa, aku jadi terkenal. Ya, dan dibahas secara langsung Kang Gembul. Dari Kubashare sendiri saya lihat perlu 1,5 tahun ya. Saya 1 hari langsung orang Kasopor, Kang Guru Gembul dibahas kan gitu. Akhirnya dampaknya naon? Beak diserbu medsos urang gitu ya, intinya seperti itu. Kan saya tidak akan berbicara banyak itu begini. Kang Guru Gembul mengatakan di YouTube-nya, itu ya yang menjadi pertanyaan. Mau teh ciga ucing cenah di dapur kan gitu. Tapi saya dijawab deui, atuh teu naon ucing ge, yang penting ada manfaatnya minimal beurit sieun nu di dapur. Kan seperti itu. Karena mungkin mereka juga tidak mengerti apa yang saya maksud dari semua ini. Termasuk mungkin ada miskomunikasi, kesalahpahaman. Zaman sekarang, zaman modern, pendidikan, medsos kayak gancang. Ya alhamdulillah, tapi ngobrol ke medsos, saya bicara di medsos langsung ditanggapi, berarti nepi kan? Seperti itu. Somasi itu kan artinya pada prinsipnya, ya berbentuknya teguran ya kan ya. Yang perlu saya luruskan dari pas akan memberikan statement di YouTube-nya, ya, mengajak saya untuk dialog terbuka dan tabayun. Alhamdulillah, saya sebagai warga Sunda, sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa Barat harus meningkatkan silaturahmi seperti itu. Tidak ada sedikit pun saya akan menolak. Seperti halnya saat ini saya datang ke sini. Ini kan, mungkin ini adalah kita saling koreksi ke Adi ya, Guru Gembul. Maaf, pertama kali saya maaf apabila saya salah dan saya siap dikoreksi, gitu kan? Yang pertama dari saya, guru itu adalah sebuah kata yang sangat disakralkan buat semua. Jadi guru itu buat saya pribadi tidak bisa dianalogikan atau diset tidak baik untuk orang-orang. Kenapa demikian? Yang namanya guru itu banyak. Saya berani bertaruh di sini yang hadir
adalah seorang guru. Saya tidak berprofesi sebagai guru, tapi kita semua minimal yang sudah berkeluarga berprofesi sebagai guru buat anak-anak kita. Betul, saya sepakat. Kalau untuk mengkritik kebijakan pemerintah, bahkan saya sering melakukan itu, memperjuangkan gaji-gaji profesi guru yang sangat minim dilakukan. Saya sangat sepakat, tapi saya sangat keberatan apabila mungkin kebodohan saya untuk memaknai sebuah perkataan, tapi kita mari share. Begini kan, kenapa guru di Indonesia gajinya kecil? Betul ya Kang ya? Bicaranya seperti itu. Karena guru tidak berkompeten. Gitu kan? Kenapa tidak berkompeten? Karena tidak diajarkan kompetensi. Gitu kan? Maaf ya misi saya. Yang menjadi sakit saya, guru itu banyak kan? Itu guru itu banyak. Jangan hanya berdiskusi. Kita di sekolah mengajar Anda guru, saya bukan guru. Tanpa disadari dalam kehidupan kita, bisa jadi nikah haram bisa jadi guru. Tapi orang rumah nggak melihatkan ngaran guru itu. Hormat kasih sama hormat. Yang saya takutkan begini kan. Oke, pendidikan di kita ini sekarang turun drastis. Pendidikan di kita ini sekarang tidak baik. Tapi dengan seorang tokoh mengobrol bahwa guru di Indonesia gajinya rendah, tidak berkompeten, itu akan menambah tidak percayanya masyarakat dan tidak hormatnya kepada seorang guru. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi di pendidikan saat ini. Kenapa demikian? Contoh, masyarakat, orang tua lihat anaknya disintrut, gurunya, akhirnya dilaporkan ke polisi. Itu kenapa? Karena tidak menghargai seorang guru. Padahal prinsipnya ingin apa? Supaya halus, supaya baik, supaya benar, supaya pintar. Beda halnya kalau Ki Adi, guru gembul ini berbicara, hampir semua guru yang ada di Indonesia yang mengajar di sekolah atau di pendidikan tidak mempunyai kompetensi. Bisa seperti itu. Saya tidak akan tersinggung. Ditambah lagi, saya sering mengatakan ini, ya kan ya, pilot bisa tidak menjadi seorang guru. Betul? Dokter bisa tidak menjadi seorang guru. Pilot bisa ngapungkan pesawat, kayak gurunya. Tak gitu kan? Maksud saya bukan masalah kebijakan memperjuangkan. Ayo kita sama-sama kita benahi pendidikan yang ada di Indonesia ini. Tapi saya titip, hargai guru kita. Jangan samaratakan. Apa yang dikatakan punten, keterima sama sayanya adalah bahwa semua guru. Beda halnya kalau ada pengantar di awalnya, mungkin saya akan terima. Karena apa? Memang kondisinya seperti itu. Banyak juga yang berkata, Pak, bagaimana yang gajinya 100.000 diperjuangkan? Nah ini perlu Kang Guru Gembul juga pahami. Guru dijadikan profesi itu adalah pemerintah, oleh pemerintah berdasarkan aturan dan undang-undang yang ada. Tapi buat saya pribadi, maaf kalau misalnya tidak setuju, pada hakikatnya guru adalah pengabdian. Ada tidak seorang orang tua sebagai guru buat anaknya, dia menjadi seorang berhasil, banyak, bahkan pendiri bangsa ini juga didirikan oleh seorang guru. Di mana letak tidak kompeten? Apabila saya akan menerima, apabila hampir semua guru di Indonesia
tidak mempunyai kompetensi yang baik. Tapi beda lagi kalau misalnya guru di Indonesia tidak mempunyai kompetensi yang baik. Itu yang terjadikan pemahaman saya pribadi, bukan pendapat orang lain. Terima kasih kepada hater-hater yang besar-besar yang sudah menyerang medsos saya, kan itu. Apa? Saya sangat bangga seorang guru gembul bisa kakoncara. Tapi titip ati karma kudu sing waspada. Ente asal ngobrol dan urang tujuanna keur kehalusan sadaya. Terpenting saya mendapat like yang banyak atau seperti itu menjadi kompetensi kan guru gembul supaya meningkatkan follower dan yang lainnya lebih banyak lagi dan menghasilkan. Oke. Ini berkat siapa? Berkat guru yang berkompeten. Oke. Dengan yang menjadi adil. Ya. Terima kasih Kang Asep, AA Maung, panggilan bekennya yang ternyata sudah diserang hater. Ternyata bangga ya. Jadi Kobiser butuh 1,5 tahun untuk bisa mendatangkan atau ditanggapi guru gembul. Kang Asep berapa hari ini? Jadi, langsung ya? Kepada hater-hater terima kasih juga. Tapi saya perlu luruskan. Ya, ya. Gitu kan masalahnya. Oke. Jadi Kang Asep keberatan karena ini dianggap menggeneralisasi penilaian atau klaim gitu ya. Kalau disebutkan bahwa guru di Indonesia atau guru yang sebagian besar saja itu masih menerima. Faktanya memang yang lulus UKG sebagai contoh tadi, walaupun Kang Rizky membantah itu data kapan karena tidak dilakukan secara periodik, hanya 30% ya. Nah, oke. Kang Asep mewakili komunitas pendidikan dan saya juga atau kita juga sekarang hadir bersama Kang Ahyad yang mewakili unsur masyarakat lah, saya kira pengamat pendidikan, dan di sini hadir cukup banyak walaupun saya meminta kepada tim Siraru untuk tidak usah ke kampus biar nonton YouTube saja, tapi ternyata dari yang lain gak kuat tertarik untuk hadir langsung. Bahkan tadi di chat-chat awal sebelum diskusi pada nanya, ini di mana di UPI-nya? Saya dekat dari UPI. Jadi ternyata ini alhamdulillah, kalau saya bersyukur isu pendidikan sudah mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Terlebih di sini kan banyak hadir aktivis pendidikan. Di sebelah kanan saya 2 orang ini guru di Kota Bandung, guru SMA 2. Yang sebelahnya lagi guru di Kabupaten Subang. Jadi alhamdulillah guru-guru mendapat panggung yang baik untuk menunjukkan atau sesungguhnya mencitrakan diri seperti apa gitu. Nah, guru senior ada Abah Landung 108 tahun ya usianya. 98. Ya, 98 katanya 108. Ya, oke 98. Nanti kita coba minta beda saeutik ya. Teman-teman yang di sini saya sampaikan, di sini ada bakso, ada kopi, ada ini, silakan kalau minum. Sambil menunggu daripada berdiri. Kita akan minta pendapat masyarakat dari Kang Ahyad, tetapi ini saya sambil mengikuti live chat di YouTube ini yang sudah ada 1000 lebih chat, minta karena yang nonton tidak hanya dari Jawa Barat, bukan hanya orang Sunda, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini biar tidak usah di-translate ya. Oke, biar tidak bisa dilihat di bawah. Ya. Oke, Kang Ahyad, mangga. Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru! Terima kasih. Saya bisa duduk di sini karena guru. Tanpa guru mungkin saya tidak bisa duduk di sini pada hari ini. Kepada Kang Guru ya, Guru Gembul maksud saya selaku aktivis di Kota Bandung yang peduli terhadap pendidikan, dan saya selalu memperhatikan perkembangan dunia pendidikan. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan viralnya guru tidak berkompeten. Yang ke satu, saya ingin tanyakan berapa jumlah guru dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Itu pertanyaan pertama. Karena ini ada korelasinya dengan kompetensi. Yang kedua,
berapa jumlah guru yang sudah bersertifikat dan berapa jumlah guru yang belum bersertifikat. Itu juga ada korelasinya dengan kompetensi guru. Dan yang ketiga, saya telah melihat di YouTube baik potongannya maupun keseluruhannya. Atas dasar apa saudara mengatakan bahwa guru tidak berkompeten? Apakah melalui hasil survei? Apakah melalui hasil riset? Saya pernah melihat katanya sebagian dari media surat kabar. Yang saya tahu bahwa media itu sepihak, artinya harus ada penyeimbang. Karena ketika berita naik sesuai kode etik jurnalistik itu harus ada hak sanggah, hak jawab biar berimbang. Kecuali kalau referensinya dari buku, karena menciptakan buku itu harus ada uji publik. Betul nggak? Itu. Lah, kalau berbicara guru tidak kompetensi, saya sebagai pemerhati, saya sangat menyayangkan. Saya sepakat dengan rekan-rekan saya yang tadi, bahwa janganlah sampai digeneralisasi. Guru tidak berkompeten. Tidak semua guru tidak berkompeten. Contoh di Kota Bandung, seorang guru PAUD, guru yayasan, dia berkompeten bisa jadi anggota legislatif di Kota Bandung. Contoh gubernur kita Ridwan Kamil, yang latar belakangnya dosen bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Bahkan Anda sendiri yang basicnya guru bisa jadi YouTuber. Apakah itu yang dikatakan guru tidak berkompeten? Jangan karena konten Anda menghalalkan cara mengeneralisasi bahwa guru tidak berkompeten. Itu yang saya sayangkan. Maka saya terpanggil atas nama masyarakat pemerhati pasar untuk membuat somasi. Saya ikut dengan teman-teman. Ya. Pilot bisa jadi guru, keheula sebentar. Jadi guru tidak mudah. Apa pilot memahami pedagogik? Ya, kalau pilot jadi instruktur mungkin bisa, betul nggak? Itu jangan digeneralisasi. Jangankan pilot, seorang kadistik belum tentu bisa mengajar. Yang sehari-hari ngurusin guru, ngurusin pendidikan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang saya sesalkan itu bahwa guru tidak berkompeten itu digeneralisasi, seolah-olah bahwa guru tidak berkompeten karena gajinya kecil. Lah kembali lagi, gaji itu tergantung kepada kota kabupaten masing-masing karena APBD-nya berbeda-beda. Kalau guru negeri saya yakin sejahtera karena ada sertifikasi, karena ada gaji pokok. Jadi jangan disamakan gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Kalau saya perhatikan, kita simak, yang menjadi objek yang digugat itu kan karena generalisasi. Dianggap, guru Gumbul dianggap menggeneralisasi bahwa guru tidak kompeten. Jadi sebenarnya poinnya di situ saja kan. Over generalisasi ya. Oke, jadi sebenarnya tidak membantah tidak kompeten, tapi generalisasinya yang dibantah. Ya, di sini juga misalnya ada, kalau saya baca yang menjadi surat somasinya itu, dianggap guru Gumbul itu menyampaikan asumsi, bukan berdasarkan data. Nah, saya ingin bertanya langsung sekarang, mumpung kita semua hadir, apakah yang disampaikan guru Gumbul itu asumsi atau data atau pengalaman pribadi misalnya? Nah, kita akan coba berikan kesempatan. Kita minta Kang Guru Gembul yang namanya tidak boleh disebutkan itu untuk menyampaikan. Sudah menyiapkan paparan kalau tidak salah untuk bisa disaksikan. Jadi teman-teman juga nanti bisa menyampaikan. Mangga Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena yang tadi berbicara itu lebih dari 44 menit, maka saya izin untuk juga berbicara dalam waktu 44 menit. Karena apa yang saya sampaikan di sini tidak hanya berhubungan dengan somasi, tidak hanya berhubungan dengan gugatan atau hal semacam itu. Kita akan belajar tentang pendidikan, kita akan belajar tentang filsafat pendidikan, kita akan belajar tentang metodologi ilmu, dan lain sebagainya. Boleh Kang Moderator? Ya. Jadi waktu saya datang ke UPI sebagai mahasiswa, saya itu mendapatkan senior-senior yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Ada 4 orang senior yang berpengaruh dalam kehidupan saya. Yang pertama itu adalah Kang Najib HS Parino, yang sekarang namanya ganti jadi Kang Najib Hendra SP. Saya bolak-balik sarwakan ya. Iya, dulu saya nanya, itu HS itu artinya apa? Handsome. Ya, ini salah satu yang berpengaruh karena dia yang mengajarkan ke saya kekuatan mental. Kemudian saya ketemu sama Kang Miraj Dodi Kurniawan, yang dari situ saya ditantang untuk belajar metodologi berpikir dan belajar untuk berlogika. Kemudian yang ketiga, saya juga ketemu sama Kang Lukman Amin Basyari yang mencegah saya untuk atau menjaga saya dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat itu adalah dengan Kang Triyono Swito yang mengajarkan saya demo, bangkit, lawan, hancurkan tirani. Itu Gurunya saya. ya itu gurunya. Ya, itu demonya itu bangkit, lawan, hancurkan tirani. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tirani di situ? Salah satu karakteristik dari tirani itu adalah anti kritik. Jadi ketika dikritik, mereka akan menggunakan otoritasnya untuk membungkam kritik itu. Jadi bisa dengan banyak cara, tapi intinya adalah menggunakan otoritas untuk menghentikan kritik. Lalu ketika ini bergulir, sebuah pernyataan, potongan pernyataan saya bergulir, yaitu bahwa kenapa guru dibayar murah karena tidak berkompeten. Kenapa tidak berkompeten? Karena tidak dilatih atau tidak dirancang untuk berkompeten oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Itu kan pernyataannya ya. Nah, lalu siapa yang mengkritik, yang berusaha untuk membungkam kritik saya itu? Berarti jangan-jangan itu adalah orang-orang tirani. Berarti harus dilawan. Saya cari, yang saya kritik pada waktu itu 2. Yang pertama itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang kedua itu adalah Kementerian Pendidikan Indonesia. Yang ke UPI saya nyari-nyari siapa. Saya berbicara ini bukan hanya di forum itu, saya berbicara juga langsung dengan Pak Rektor. Ternyata Pak Rektor diam-diam aja, baik-baik saja. Tak berapa lama datang Pak Wakil Rektor, Pak Didik, ngobrol sama saya, ngundang saya, ditraktir saya, di toko roti, tapi dikasih dimsum. Di obrolan itu, ternyata tidak ada sama sekali istilah keberatan, tidak ada istilah apa-apa. Yang diminta oleh Pak Rektor, Pak Wakil Rektor itu adalah, Pak Guru, saya minta bantuan untuk mempromosikan UPI sebagai lembaga pendidikan yang representatif. Kemudian ayo kita bekerja sama di bidang-bidang yang paling mungkin kita ajak kerjasama. Maka saya langsung nagih ke Kang Najib. Kang Najib, saya kan udah minta dari setahun yang lalu. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya sekali lagi. Tapi maksudnya gini, saya adalah guru yang sejauh ini di Indonesia paling memiliki pengaruh. Dalam artian guru yang memiliki label guru. Saya punya link, Kang Najib. Saya punya jaringan. Saya punya masa, Kang. Silahkan manfaatkan itu, Kang, untuk UPI, untuk pendidikan Indonesia, silahkan. Saya ngomong gitu, Kang Najib ya. Sejak setahun yang lalu, hayu kita apa-apakan. Nah, ternyata bukan diajak kerjasama di somasi. Nah, tapi gak apa-apa. Ternyata bukan UPI yang tirani. UPI tidak tirani, karena apa? Ketika saya mengkritik UPI, UPI tidak membungkam kritik saya. Akhirnya saya nyari ke kementerian. Ternyata di kementerian juga adem ayem, tidak ada riak-riak sama sekali. Dalam minggu ini,
saya 2 kali diundang sama Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama Selasa kemarin, berikutnya Selasa depan ini. Ngebahas apa? Pertama, saya diminta untuk meningkatkan atau turut meningkatkan kompetensi guru di bidang digital. Kemarin, waktu collab sama Kominfo. Jadi saya diminta untuk menjadi instruktur di sana. Kemudian yang kedua, nanti ada pembahasan tentang filsafat kurikulum merdeka bersama Pak Zul. Ada yang kenal Pak Zul? Itu pusat ya, orang Kementerian Pusat, langsung di bawah ini Pak Nadi. Ternyata gak jadi masalah. Kemarin saya ngobrol malah ketawa kesana kesini gitu. Ya ngobrol kesana kesini. Artinya juga tidak ada riak di situ. Jadi ternyata Kementerian Pendidikan pun bukan tirani, karena tidak berusaha untuk membungkam kritik. Kemudian siapa ini? Ternyata ada orang-orang, bapak ini, bapak ini, bapak ini, dan bapak ini. Oh, ini yang meminta saya untuk mengklarifikasi atau meminta saya untuk mempertanggungjawabkan. Ini, kalau tidak, lah, misalkan seperti itu. Berarti bapak-bapak ini tirani. Ternyata juga bukan. Karena apa? Karena bapak-bapak ini tidak pernah saya kritik. Kan definisi dari tirani itu, atau bukan definisi, salah satu di antara sekian banyak kriteria tirani itu adalah ketika dia dikritik, dia anti kritik dan dia menggunakan otoritasnya untuk menghentikan kritik itu. Saya tidak mengkritik bapak-bapak ini, tapi bapak-bapak ini meminta saya untuk mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan saya. Berarti bapak-bapak ini bukan tirani, tapi bapak-bapak ini adalah orang-orang yang solidaritas terhadap UPI. Karena UPI-nya dianggap digugat, maka mereka maju ke depan. Jadi dalam konteks ini tidak ada tirani. Jadi siapa yang harus saya lawan? Saya kan harus bangkit, lawan, dan hancurkan tirani. Siapa yang mau saya lawan? Ternyata yang harus saya lawan itu adalah kesalahpahaman. Jadi dari tadi berbicara lebih dari 40 menit, itu ternyata penuh dengan kesalahpahaman, penuh dengan berbagai kesalahpahaman. Karena itu maka saya ingin menyampaikan semacam metodologi ilmu. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di sini agar konten ini bukan hanya untuk konten semata. Saya bilang sama tim saya, bilang sama subscriber saya justru sekarang itu tidak mau penontonnya banyak. Karena saya pengen fokus untuk mengembangkan channel dulu gitu. Jadi sebenarnya itu adalah urusan yang lain. Kalau saya misalkan ngejar konten saja, saya akan pilih konten-konten yang paling disukai, bukan konten-konten yang paling dibenci. Tapi konten-konten saya itu yang sangat berbahaya bahkan terhadap diri saya sendiri. Saya pernah diancam bunuh oleh beberapa orang. Saya pernah didatangi dan lain sebagainya. Termasuk juga sebenarnya ada banyak sekali dukungan. Termasuk juga dari pejabat-pejabat tinggi. Ya saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi maksud saya adalah kalau saya sekedar nyari konten, saya tidak akan berbicara masalah pendidikan. Saya akan pura-pura jadi orang gila, kemudian bikin prank. Jadi, kesalahpahaman apa yang harus saya perangi di sini? Saya akan jelaskan satu demi satu. Misalkan begini, dalam draft yang disampaikan ke saya itu adalah bahwa bapak-bapak ini keberatan dengan pernyataan saya bahwa guru itu tidak memiliki kompetensi. Kemudian mengajukanlah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti kata kompetensi itu adalah bahwa kecakapan, mengetahui, berwenang, berkuasa, memutuskan untuk menentukan atas sesuatu. Artinya ketika saya tidak mengakui bahwa guru itu berkompeten, maka saya menyebut bahwa guru itu tidak mengetahui, tidak berwenang, dan sebagainya. Begitu kan ya? Betul ya? Nah ini harus diluruskan. Maksudnya begini Bapak-Bapak, definisi yang disampaikan oleh KBBI itu adalah definisi normatif. Apa itu normatif? Susah diukur kecuali dengan nilai-nilai norma. Jadi misalkan gini, saya ini langsung kuis-kuisan di sini ikutan semuanya ya. Definisi kompetensi adalah menurut KBBI memiliki kecakapan, mengetahui, berwenang dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan mengetahui? Coba ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan mengetahui? Saya tahu, ya tahu itu apa? Bapak-bapak yang meminta saya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dimaksud dengan tahu? Ada? Ya kalau misalkan definisi mengetahuinya tidak dipahami bersama-sama, ya susah kita untuk menemukan kesepakatan itu. Ya kan?
Apa yang dimaksud dengan mengetahui? Saya jelaskan. Yang dimaksud dengan mengetahui itu adalah adanya informasi dalam benak terkonfirmasi dalam indera. Jadi saya mengetahui Bapak ini adalah ketua FAGI. Dari mana saya mengetahui? Itu ada informasi dalam benak saya itu dan terkonfirmasi secara indrawi. Nah, mata saya melihatnya Bapak ada Pak. Nah, saya mengetahui. Nah, itu sudah masuk ke dalam definisi yang lebih kualitatif. Nah, tapi itu pun belum cukup. Jadi kalau misalkan definisi-definisi yang digunakan di sini itu tidak jelas, maka karena definisi-definisi yang ada dalam KBBI itu normatif, maka kompetensi itu membutuhkan. Jadi dalam kebijakan, dalam regulasi itu membutuhkan takaran, membutuhkan kriteria. Apa kriterianya? Standar kompetensi. Makanya dalam kompetensi itu selalu diikutsertakan standar kompetensi. Untuk apa? Agar definisi yang normatif itu bisa kita takar. Apa yang dimaksud mengetahui? Apakah kalau guru mengetahui bahwa ini dan itu sudah kompeten atau tidak? Kan itu normatif. Agar menjadi dia kualitatif dan kuantitatif dan bisa ditakar, bisa diukur, maka harus ada satu alat penakarnya. Apa alat penakarnya? Uji kompetensi guru atau sertifikasi atau hal yang semacam itu. Jadi ketika akan dapat sertifikasi itu adalah wujud dari standar kompetensi itu. Sampai sejauh ini dipahami ya? Penonton di YouTube dipahami tapi bisa nggak jawab. Saya jelaskan begitu. Nah, jadi akang yang ada di sini itu memiliki kompetensinya. Karena apa? Karena dapat sertifikat. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita temukan datanya, termasuk juga pertanyaan dari Bapak yang di sebelah. Berapa jumlah guru di Indonesia? Totalnya sekitar 4 juta yang terdata. Dari yang terdata itu, 48% memiliki sertifikasi. Untuk guru SMP. Untuk guru SMK, hanya 28% yang memiliki sertifikat. Artinya, kurang dari setengah guru kita itu tidak terkonfirmasi kompetensinya. Betul ya? Saya nyalahin siapa di sini? Guru? Tentu saja tidak. Saya nyalahin pemerintah. Makanya ini saya heran, kenapa yang meminta pertanggungjawaban saya bukan pemerintah, padahal kritik saya adalah para pemerintah dan kritik saya adalah pada profesor-profesor di UPI. Ketika saya berbicara itu, saya bukan berbicara dalam konteks di YouTube. Akang-akang yang lihat saya berbicara di situ, saya punten pisan ya, saya langsung menatap menghadap profesor-profesor guru besar UPI. Jadi ini sebenarnya adalah kritik langsung saya terhadap pemerintah dan terhadap UPI. Dan kritik itu langsung saya ajukan to the point di situ. Bukan demi konten. Saya sebelumnya berbicara dengan Pak Rektor tentang ini juga. Saya sebelumnya setahun lalu dengan Kang Najib, dengan Profesor Hamid Hasan, saya juga menceritakan masalah ini. Percayalah, ide saya sama. Dan tahu atau enggak, saya itu pernah kolaborasi dengan Bapak ini untuk memperjuangkan hal yang sama. Bahwa kenapa guru-guru di Indonesia itu tidak mendapatkan kompetensi yang memadai. Oke, tapi kita bulatkan dulu. Jadi ada sekitar 40% guru di Indonesia yang sudah bersertifikat. Atau dalam bahasa yang bisa terstrukturnya itu adalah guru-guru itu memiliki kompetensi. 40%. Lalu dari 40% itu mereka berhak untuk ikutan UKG. Yang tadi dibahas sama Akang. Berhak ikutan UKG itu 40% saja. Karena kalau yang tidak bersertifikat atau yang tidak memiliki status keguruan, itu tentu saja tidak ikutan uji kompetensi itu. Atau uji ikutan, tapi dalam proses ini ada tahapan. Iya, dalam tahap seperti itu. Nah, dari uji kompetensi itu, akhirnya dinyatakan apa? Dinyatakan bahwa 70% guru di Indonesia tidak berkompeten. Kapan itu? Tahun 2015. Data sebelumnya tahun 2012, berarti 3 tahun sebelumnya, berapa yang lulus kompetensi? Sekitar 12%. Jadi rendah sekali. Lalu kapan uji kompetensi berikutnya lagi? Tidak dilaksanakan. Jadi kritik saya terhadap siapa? Penyelenggara pendidikan. Kenapa mereka tidak menyelenggarakan kompetensi itu? Makanya saya tanyakan. Satu, kenapa guru kita murah, dibayar murah? Karena tidak berkompeten. Dari mana data saya tidak berkompeten? Apakah itu asumsi atau itu
penelitian ilmiah. Sekarang saya balik lagi tanya sama kita semua di sini. Silahkan jawab. Kita interaksi bebas sebebas-bebasnya. Apa yang dimaksud dengan asumsi? Dan apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ada yang mau jawab? Please, ini biar kita interaksi aja. Biar semuanya tuh sepakat. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang kita salah pahami bersama, maka kita harus selesaikan dulu di ranah diksi. Baru kemudian konsep, baru definisi, kemudian teori. Nah, setelah itu baru kita bisa bersepakat. Nah, sekarang dalam diksi, apa yang dimaksud dengan asumsi dan apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ada yang mau jawab? Kang, enggak, ini bareng-bareng. Tong googling. Enggak, soalnya diksi ini menunjukkan siapa yang berkompetensi. Asumsi kalau misalnya umumnya itu dugaan atau bisa dikatakan sebagai praduga. Oke, kurang tepat. Saya jelaskan begini. Dugaan itu adalah kita punya anggapan dalam benak sebelum ada realitas yang menjadi pertimbangannya. Itu dugaan. Saya menduga Kang Najib itu galak. Itu dugaan ketika saya belum ketemu sama Kang Najib. Ketika saya ketemu dengan Kang Najib, someah. Maka saya berasumsi Kang Najib itu someah karena sudah bertemu. Jadi apa yang dimaksud dengan asumsi? Asumsi itu adalah dugaan yang sudah dikonfirmasi sepihak dan sementara. Oke, sepihak dan sementara. Itu yang namanya asumsi. Apakah ketika saya mengatakan guru itu tidak berkompeten itu asumsi? Kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan ilmiah. Mesti ada yang, Kang? Yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah? Oke, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Betul, nuhun pisan Kak. Berarti kita nyambung. Bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, sekarang kaidah-kaidah keilmuan itu bisa disebut sesuai, itu kenapa? Karena ada metodologi penelitiannya. Jadi, kalau mau disebut ilmiah atau tidak, itu harus dipahami metodologinya apa. Kan gitu ya. Nah, sekarang apakah ketika ada pernyataan bahwa guru itu tidak kompeten atau guru itu berkompeten, ada penelitian ilmiahnya? Ada enggak? Ternyata saya sudah mengumpulkan sebenarnya tadi sumber-sumber, tapi Kang Johan, nah ini itu yang Johan itu ya. Jadi salah pencet. Nah, Kang Johan boleh ditampilkan tapi boleh juga enggak. Saya pengen tampilkan bahwa pernyataan bahwa guru di Indonesia tidak berkompeten itu bukan sepihak pernyataan saya. Tapi sejak tahun 2003 sampai tahun 2021 itu adalah bahan cerita dari media massa. Jadi kalau mau somasinya mereka. Dari mana mereka mendapatkan itu? Apakah itu asumsi atau ilmiah? Sudah ada ya? Oke, nanti kita bahas itu kalau mau satu persatu. Tapi saya tampilkan di situ setidaknya ada 10 media yang menyebut bahwa guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Nah, tapi nanti kita bahas soal generalisasi dan sebagainya, tapi kita bahas dalam kaidah ilmu dulu biar kita cocok semuanya. Jadi gini, guru itu dianggap tidak berkompeten oleh siapa? Ternyata oleh Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan inilah kemudian disampaikan kepada media-media. Jadi media massa itu memiliki dasar. Dari mana? Dari Kementerian Pendidikan. Dari mana Kementerian Pendidikan? Dari studi yang dilakukan, survei yang dilakukan dalam uji kompetensi guru. Jadi uji kompetensi guru itu adalah yang tertakar. Benar kan, Kang? Ditakar. Sedikit, jadi saya ingin menegaskan, sebetulnya guru gembul itu tidak memberikan judgement guru tidak kompeten, tapi menyampaikan data, menyampaikan kutipan berita bahwa guru tidak kompeten, begitu benar? Begitu, karena saya ingin melabrak, maaf ya, ingin melabrak lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pada waktu itu korbannya kementerian. Kalau misalkan sering nonton YouTube, video-video saya itu penuh dengan permintaan pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Karena pada waktu itu konteksnya adalah UPI, maka yang saya hadapi langsung face to face itu adalah guru besar UPI. Jadi Kang, kita tuh bukannya berantem, kita tuh sepakat. Kita tuh dipenuhi oleh kesalahpahaman. Lalu kenapa pernyataan saya menyebut, kenapa
over generalisir atau generalisir. Nah, ini juga gara-gara kesalahpahaman, gara-gara kegagalan kita dalam memahami metodologi ilmu. Jadi gini nih, kalau saya mengatakan bahwa guru-guru di Indonesia, saya garis bawahi ya, guru-guru di Indonesia dibayar murah karena guru-guru di Indonesia tidak berkompeten. Ada dua premis di situ. Mana yang generalisir? Yang mana, Kang? Ada pertanyaan premis ketiganya. Iya, premis ketiga, tapi dari dua aja dulu. Karena yang ketiga udah jelaskan ke UPI kan. Serangan saya itu ke UPI dalam tanda kutip. Nah, dari dua premis itu, mana yang dianggap generalisir? Guru-guru di Indonesia tidak berkompeten, gitu? Itu dianggap over generalisir atau generalisir. Itu bukan generalisasi. Itu totum pro parte. Ada yang tahu totum pro parte? Ya? Iya, jadi itu sebenarnya adalah dalam filsafat bahasa. Jadi saya jelasin begini. Apa yang dimaksud dengan generalisir? Generalisir itu adalah pengalaman fakta atau fenomena yang tunggal atau beberapa tapi dijadikan kesimpulan untuk seluruhnya. Itu namanya generalisir. Jadi saya bertemu dengan mahasiswi UPI dan dia cantik. Kemudian di lain waktu saya bertemu dengan mahasiswi UPI dan juga cantik. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa semua mahasiswa UPI cantik. Itu adalah generalisir atau over generalisir. Disepakati ya? Bisa sedikit? Ya, boleh. Kan terbuka. Iya. Jadi begini, kalau saya mendengar apa yang sampai guru Gembul sama dengan saya kan? Iya, sama. Tidak semua guru tidak kompeten. Itu kan? Betul, makanya ini salah paham. Tidak semua. Artinya hanya sebagian guru. Nah, ya, jadi tidak dijeral. Kita sepakat. Kalau begini, apakah guru Gembul sepakat dengan saya bahwa tidak semua guru? Artinya tidak semua guru tidak kompeten, betul kan? Sepakat kan apa yang Anda sampaikan, itu kan? Nah, kalau sepakat tidak semua guru tidak berkompeten, selesai saya kira. Hanya tolong disampaikan pada situasi ini, artinya bukan semua guru tidak kompeten, hanya sebagian. Karena yang sebagian sudah bersertifikasi. Iya. Dan itu diakui oleh guru Gembul itu berkompeten. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Masalah keilmuan tinggal baca di Google. Enggak, gini. Tinggal kita kuliah. Hanya persoalannya. Kalau sepakat, nggak usah banyak-banyak, sepakat aja. Itu persoalannya. Udah, tinggal satu halaman, selesai. Kita tidak somasi, sama-sama berjuang, mari berbarengan. Tapi tidak semua. Dengar aja, dan itu sama. Bahwa tidak semua. Kalau guru Gembul mengatakan, saya ngomong nanti bukan semua, tapi sebagian selesai. Itu kan? Itu saya kira persoalannya. Panjang-panjang soalan, ini kan pendengar juga lagi mendengarkan dulu. Enggak lah, itu the point sekarang mah. Jadi salah menyampaikan, ada kesalahpahaman itu. Tapi intinya sama. Tinggal ke depan mari bersama-sama. Iya, itu bersama-sama. Saya mau ke kementerian langsung ke Jakarta. Tapi gini, saya intinya gitu ya. Siap, teman bisa. Tenang, panjang-panjang. Saya bersepakat kalau memang yang saya bilang tadi itu, yang harus kita lawan itu adalah sebenarnya bukan tirani, karena ternyata saya tidak melawan tirani, tidak ada tirani di sini. Saya melawan kesalahpahaman. Tapi karena yang saya bilang tadi, pertemuan ini bukan hanya soal bahas gugat-menggugat. Saya pengen ini bukan hanya masalah pribadi atau masalah kelompok di antara kita. Saya pengen penonton-penonton YouTube itu juga teredukasi dengan apa yang akan ditampilkan di sini. Saya kemarin ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Saya sempat dalam tanda kutip dianggap sebagai perdebatan. Tapi sebenarnya kita tuh diskusi. Apa yang membuat saya merasa cocok dengan Pak Rocky? Kita tuh beda pendapat dalam banyak hal. Beliau itu oposisi dalam politik, saya apatis dalam politik. Dan beliau itu adalah ateis, saya fundamentalis dalam Islam. Tuh janggutnya panjang. Fundamentalis. Dan lain sebagainya. Tapi kenapa nyambung? Karena kita mulai segala sesuatu dari kesepahaman tentang diksi, konsep, generalisasi, teori, dan lain sebagainya. Nah, saya jelaskan yang tadi itu, pernyataan saya bahwa guru tidak berkompeten,
Itu cek di media-media, media-media juga menyatakan guru di Indonesia tidak berkompeten. Kenapa guru di Indonesia tidak berkompeten dan lain sebagainya. Bahkan di Jakarta Post menyebut kualitas guru di Indonesia rendah. Dan mereka lah yang menyebabkan kegagalan pendidikan di Indonesia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya pengen jelaskan begini. Pernyataan media massa itu bukan generalisir, tapi totem pro parte. Contohnya itu adalah begini, Akang, Teteh, contohnya begini. Kemarin ada pernyataan Timnas Indonesia dikalahkan oleh Timnas Argentina. Betul? Itulah yang contoh dari totem pro parte. Maksudnya itu salah sebenarnya. Karena apa? Karena tidak seluruh timnas itu jumlahnya 26, yang main cuma 11. Tapi 11 itu dianggap mewakili seluruhnya karena dianggap sebagai sesuatu yang lebih umum, dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Jadi dalam majas totem pro parte itu keumuman adalah lazim. Jadi kalau saya sebut orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang ramah tamah, bener gak kayak gitu? Ya bener, pernyataan itu totem pro parte. Tapi boleh nggak digugat? Ya nggak semuanya kayak gitu. Ya kalau tidak semuanya tentu saja tidak semuanya. Jadi ini Bapak, Akang, semuanya yang tadi poinnya adalah generalisasi, pahami dulu. Jadi walaupun harus kita akui bahwa filsafat bahasa itu sekarang kita udah masuk ke Derrida, bukan zaman Suso, bukan zaman siapa. Tapi kalau kata Ibnu Sina, kita mulai segala sesuatu itu dari kesepahaman diksi dulu. Dari kesepahaman diksi itu tidak akan ada kesalahpahaman. Kalau tidak ada kesalahpahaman, tidak akan ada tuntutan. Oke. Ini Iya. oh udah terlalu panjang. Ya. Saya kira beberapa poin kita kasih aplaus dulu ya. Jadi ya oke. Kenapa Kang Guru ini kita berikan waktu lebih panjang? Karena banyak yang komen juga sebelum acara ini dimulai. Ini solo versus squad. Jadi satu squad melawan seorang. Jadi karena waktunya agak biar luasa. Tapi kalau kita simak sebetulnya tidak ada benturan dari sisi definisi, dari sisi konsep. Jadi hanya penekanannya soal pemaknaan generalisasi tadi ya. Nah, ini sebenarnya agak menarik karena kalau kita lihat dokumennya, lembaran somasinya itu ada definisi atau ada menganggap guru gembul ini mengejek profesi guru. Terus ada lagi di sini melecehkan. Ya. Itu karena kita kaitannya berbicara dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Nah, saya ingin klarifikasi ya. Nah, apakah memang ada tujuan, niat, atau sebenarnya tidak? Ini clear karena nanti akan jadi bahasa hukum ya itu. Kira-kira gimana, Kang Gembul? Bahasa hukum, oke. Tapi saya pakai rejoice, nggak pakai clear. Penjelasan saya begini. Iklan ya. Apa bedanya mengkritik dengan menghina? Ayo kita keluarkan sama-sama. Apa bedanya mengkritik dan menghina? Menghina berupaya merendahkan. Ada mengkritik? Berupaya merendahkan itu normatif. Tidak ada takarannya berupaya. Berupaya itu takarannya gimana? Kan atau saya berniat merendahkan. Niat itu gak bisa ditakar. Jadi itu bukan bahasa hukum, bukan bahasa legal. Dan kita tidak akan gunakan definisi itu. Jadi yang dimaksud dengan menghina dan perbedaannya dengan mengkritik itu adalah, nah ini penting. Menghina itu ad hominem. Dan tidak memiliki argumentasi. Sedangkan kritik itu tidak ad hominem, tetapi memiliki argumentasi. Jadi saya ambil contoh, saya puntennya ke Kang Najib terus, soalnya senior saya yang saya kenal, dulu ngakek saya di Mumas itu dia. Tapi dia junior saya. Oh ya, gitu. Jauh juniornya. Jadi ini sangat senior kepada saya. Di situ aja udah senior. Jadi ini kakek guru ya. Kakek guru. Kang Najib, ini saya punten misalnya, Kang Najib mohon digaris bawahi jangan disomasi. Kang, saya sebutkan misalkan Kang Najib, itu rarai siga bujur hamster, itu hinaan. Karena itu ad hominem. Dan tidak ada argumentasi. Bujur hamster itu kumaha, itu tidak ada argumentasi. Tapi kalau saya sebut gini, Kang Najib,
itu rambut akang tuh butut, kan mukanya kotak, kenapa rambutnya gitu? Nah, itu kritik. Kritik itu ada argumentasi yang ditampilkan. Nah, karena ada argumentasi yang ditampilkan dan tidak terkait dengan ad hominem, maka itu berhubungan dengan kemampuan dalam membangun. Makanya dalam metodologi ilmu, kritik itu disebut sebagai verifikasi, nama lainnya. Verifikasi itu apa? Menguji. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, bukan dibantah dengan kata-kata, tapi dibantah dengan realitas. Karena kritik itu menguji apakah ini benar atau salah, ini otentik atau tidak, ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa ini benar atau tidak, otentik atau tidak? Dari fakta di lapangan, dari realitas. Jadi ketika saya misalkan mengatakan kepada UPI, saya katakan kepada UPI, karena UPI tidak mendorong untuk, atau karena UPI tidak memberikan, atau karena UPI tidak menekankan, kata-katanya ya, UPI tidak menekankan kompetensi pada guru. Terus saya tanyakan di situ, berapa SKS siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa di UPI untuk belajar psikologi pendidikan? Ini artinya argumentatif, kritik, bukan menghinakan, bukan merendahkan. Sok, berapa Kang? Ada yang tahu? 2 SKS. Bayangkan, sekarang saya tanya sama-sama. Kompetensi guru yang utama di hadapan siswa-siswanya itu adalah pedagogik. Bagaimana ceritanya dia di UPI hanya 2 SKS? Enggak, jangan begitu. Nah. Saya jurusan BK. Oh, dengan ini BK. BK. Jadi jangan dikira UPI. Saya jurusan BK. Oke. Saya dapat psikologi pendidikan anak itu OLAP. Oleh karena itu maaf ya. Masalah hukum, jika persoalan hukum, penyelesaiannya bukan di perdebatan di pengadilan nanti. Iya. Nah, itu tidaknya kata hakim. Oke. Bukan. Jadi kalau kita berdebat di sini, terus ini sifatnya kan subjektif, saling debat. Jadi persoalannya kalau soal selesai kita udah selesai. ya jika ini ngomong Ya. jika persoalan hukum gugatan pasal-pasal pembenarannya di pengadilan bukan di sini gitu. Jadi gini, itu oke. persoalan saya. Kita kan Saya selesai. menegaskan itu, ini untuk mengklirkan sebenarnya guru gembul tidak ada niat untuk menjelekkan guru. Dia memunculkan data bagian dari kritik terhadap upaya perbaikan guru, katakan seperti itu. Salah satunya mengkritik bukan pabrik ya, bahasanya menjadi sangat jelek. Lembaga pendidikan yang menghasilkan guru lah, LPTK. Tapi kalau telur busuk jangan nyalahkan ayam dong. Ya. Nah, maksud saya, Kalau telur busuk jangan salahkan ayam. nah ini saya ada yang tertarik. ayam ke depan. Kang Iwan, gini. Kritik UPI ini kan di sini tidak ada yang mewakili entitas UPI. Oke? Jadi biar kita agendakan nanti dalam sesi yang berbeda kita pertemukan misalnya guru gembul dengan UPI ya. Oh, iya. Biar kiri. Ayo. Nah, itu jadi Saya nah, Akhir mungkin dari saya boleh. ya sebentar. Oke ya. Jadi tadi soal definisi saya ingin sebentar. Tadi sebentar, Kang Rizky dulu tadi yang mau komen ya. Tadi Kang Rizky dulu. Oke. Coba Kang Rizky. Atau ini aja kalau jauh. Ya, saya masih penasaran dengan premis pertama ketika muncul sebelum tidak berkompeten. Kenapa gaji guru sangat murah? Nah, kita kan di sini itu untuk diskusi supaya verifikasi ya, Kang. Karena saya pun dengan guru gembul belum ketemu. Mengapa mengambil contoh tidak berkompeten gitu, dalam hal sisi materi yang tadi digaji sangat murah? Kenapa yang disasarnya tidak berkompeten? Kalau misalnya mau mengkritik pemerintah di satu sisi misalkan terhadap anggaran pendidikan, 20%-nya bukan hanya untuk operasional pendidikan, tapi beberapa belas kementerian, gitu kan. Bahkan gaji guru dan sertifikasi guru itu termasuk di 20%-nya. Tahun mohon nanti kalau misalnya ada yang tahu, Bah Iwan atau siapapun, karena saya tidak mengalaminya. Kalau nggak salah sebelum 2007 atau 2005 dulu sempat gaji guru itu di luar dari yang 20% itu, tapi karena ada judicial review gitu ya, KMK, akhirnya 20% anggaran pendidikan sudah minimal diambilnya, tapi berebut dengan kementerian yang lain, termasuk gaji guru gitu ya, dan sertifikasi tunjangan profesi. Dan di satu sisi harus meningkatkan kompetensi untuk mensertifikasikan guru. Amanah Undang-Undang Guru dan Dosen dari tahun 2005
pemerintah itu paling lambat 10 tahun setelah undang-undang ini diterbitkan harus mensertifikasi guru, tapi tidak gitu. Jadi tolong di sini kita sama-sama verifikasi, memberikan kritik kepada pemerintah agar segera gitu. Kalau yang misalkan tadi memfilter beberapa guru yang menurut Kang Guru Gembul ini misalnya tidak 100% yang tidak berkompeten, yang tidak berkompeten itu ayo gitu ya, kesejahteraannya dulu kah atau dua-duanya? Artinya kompetensi dulu atau kesejahteraan nanti kemudian. Nah, itu yang perlu kita sepakati gitu. Kritikan terhadap pemerintah. Karena guru lulusan passing grade sekarang, Kang Gembul, yang apa namanya? Sudah lulus passing grade melalui P3K sekitar 200 sekian gitu. Dia belum ditempatkan gitu. Ini masalahnya bola panas antara anggaran yang dibayarkannya oleh pusat atau oleh daerah dalam dana anggaran DAU gitu ya, dana transfer umum itu gitu ya. Nah, Rizky melihat bahwa gaji guru rendah itu tidak ada kaitannya dengan kompetensi. bukan hanya seperti itu gitu. Misalnya ada faktor lain gitu. Dalam hal ini politik anggarannya gitu yang harus kita kritisi juga. Supaya memang betul-betul optimal gitu. Kalau seandainya 20%-nya itu sudah dengan kementerian lain, di sekolah dana BOS, dana BOPD tidak mencakup gitu. Bahkan biaya investasi pun tidak. Untuk menggaji guru honorer pun saling lempar gitu. Ini kewajiban sekolah, Pemda ataukah CSR gitu ya. Atau kalau di yayasan swasta gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Gaji guru sangat rendahnya, tolong kita rinci kemana saja arahnya kebijakan untuk kita kritiki gitu. Mangga. Oke, terima kasih. Tadi Kang Ahyad dulu ya. Kang Ahyad tadi mau menyampaikan gimana Kang tanggapannya tadi terkait apa yang disampaikan Guru Gembul? Jadi gini mungkin, tadi saya tanya berapa jumlah guru, artinya beliau menjawab 4 juta. Jadi dari yang terdata ya, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, Sanawiyah, Aliyah, Ibtidaiyah, artinya dari 4 juta itu pemahaman tadi, pemahaman bahwa guru dianggap sebagai tidak memiliki kompetensi itu tidak bisa disamaratakan. Mereka itu melihatnya dengan bahasa itu. Jadi tujuan kita datang ke sini itu klarifikasi. Ya. Jadi jangan terlalu dari awal sejarah. Intinya mereka ada yang terus. Kalau Anda mengkritisi pemerintah silakan, tapi jangan sampai menyakiti hati orang. Karena pemahaman guru itu berbeda. Betul nggak? Kan tadi dijelaskan, ada yang sudah bersertifikasi, ada yang belum. Nah itu kan presentasinya sudah berbeda. Oke. Itu dari saya. Ya, Kang, kalau sisi itu saya clear ya, Clear. bahwa apa namanya Guru Gembul tidak bermaksud tidak bermaksud membuat menilai semuanya tidak kompeten kan. Tadi sudah disampaikan ya. Ya. Oke, Kang Asep ya, Kang Amaung, enggak? Ya. Sampai sekarang masih dibully saya lihat di chat ya. Ya, Jadi makanya saya tadi ngomong diawali dengan kejujuran ya Kang ya. Saat Kang Guru Gembul memberikan jawaban, mengklarifikasi di medsosnya bahwa beliau telah mengajak saya secara debat terbuka. Kapan jeung iraha? Mungkin kabatur atanapi lepat alamat. Jadi perlu diklarifikasi bahwa saat melakukan klarifikasi di YouTube, Kang Guru Gembul ini belum pernah sama sekali mengontak saya untuk mengajak debat terbuka. Itu Kang ya? Nah, jadi intinya seperti itu. Akang ngawe anak ke siapa? Gitu kan? Terus nggak ada yang ngomong seperti itu. Sehingga orang dibully ya beak-beakan ku netizen. Satu. Yang kedua, sebetulnya nggak usah panjang lebar buat saya kan. Perkataan Kang Guru Gembul ini mengenai guru di Indonesia tidak mempunyai dasarnya apa? Terus diperkuat dengan perbandingan, analoginya. Pilot tidak bisa seperti itu. Masyarakat awam ya yang mencintai pendidikan di saat kita akan memajukan pendidikan pasti akan beranggapan terpercaya orang mah ka guru teh cekang Riki cekang Guru Gembul
Iya geningan guru di Indonesia teh. Itu Kang, jangan disamaratakan. Satu sisi tadi disebut, tidak semua guru berkompetensi, tetapi dalam penyusunan kalimat itu sehingga semua beranggapan bahwa mungkin yang tinggi ilmunya seperti rendah sama saya beranggapan seperti itu. Mereka tidak akan mengenal teori apa dan sebagainya. Ini demi kebaikan bersama kan. Beri kepercayaan juga untuk masyarakat bahwa Indonesia ini banyak generasi-generasi seperti yang Kang Guru Gembul lakukan untuk memajukan pendidikan. Tapi takarannya tidak bisa disamakan. Gitu maksud saya. Oke. Klarifikasi bukan masyarakat awam lah. Iya. Di YouTube di ini banyak profesor dokter. Iya. Semua Iya, enggak maksudnya ya mah gini kan. Kan gini, enggak gini maksudnya. Saya juga kan ini konsultasi dengan teman-teman kan gitu ya. Maaf. Udah bingung gitu. Ya maksudnya seperti itu Kang. Ya, oke. Tinggal gini aja Kang. Saya minta klarifikasi. Kang Guru Gembul ini mengakui enggak bahwa ini tidak salah. Oh saya tidak, tetap saya mah itu versi saya mengkritik. Mungkin nanti hemat saya apakah saya akan melanjutkan bentuk somasi atau seperti apa. Kan gitu. Intinya seperti itu. Yang kedua, saya minta klarifikasi. Saya tidak pernah diajak untuk debat terbuka. Gitu. Jadi tidak pernah saya mah cekasana mah gini Kang. Saya itu biasa sendiri. Cia cenah maung wanian teu cenah kan gitu. Wah kawani kan gitu. Ini saya buktikan saya datang. Bahkan saya mah pengennya sebetulnya mah sendiri. Ayo orang ngobrol. Karena apa? Itu amanat. Ini amanat saya mah begini. Guru, kecap guru, perkataan guru. Ini yang harus kita junjung tinggi dan hargai itu. Oke, saya ingin memperjelas karena ini posisinya narasumber ini kan yang mengajukan somasi ya. Apakah klarifikasi yang disampaikan oleh Guru Gembul ini sudah menjawab, sudah dianggap cukup untuk menjelaskan atau seperti apa? Pertanyaan saya. Ya. Apakah Guru Gembul dengan Guru Iwan sepakat bahwa tidak semua guru tidak berkompetensi? Sepakat kan? Sepakat. Ya. Sepakat. Ini tolong semua sepakat. Yang dikatakan beliau itu bukan semua, tapi sebagian. Ya. Itu yang pertama. Berarti ada sebagian tadinya yang sakit hati. Maksud gitu kan bukan begitu loh ngomongnya ada semua. Sehingga saya yang sakit hati, apakah Anda mau minta maaf kepada saya dan saya maafkan? Nah, itu kan bahasa atau kepada teman-teman karena kesalahan pengertian dari beberapa orang karena maksudnya verbal disampaikannya. Kalau disampaikan verbal, maka yang dengarnya pun nggak ngerti gitu. Nah, tidak jelas gitu. Jadi karena itu ya kalau persoalannya memang sepakat, maksud Guru Gembul bukan itu dan sama dengan saya dan dia tadi mengatakan sepakat dan jika saya tersinggung saya mohon maaf, Anda pun memaafkan saya dan saya memaafkan Anda, ya persoalannya clear dengan itu. Tapi kalau tidak memaafkan saya, melanjutkan perdebatannya nanti di pengadilan jika. Tapi apa arti sesama guru? Walaupun saya garis bawahi, tidak semua orang bisa jadi guru. Yeah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 2005, guru adalah orang yang memiliki sertifikat pendidik. Selain itu adalah tenaga pengajar. Itu kan regulasinya. Tenaga pengajar yang bersertifikasi maka digelar GR. SPD GR. Nggak bisa secara undang-undang. Tapi secara umum mah ayat guru silat, ayat guru senam, umum. Tetapi secara aturan, guru itu yang mengajar di SD, SMP, SMA, dan memiliki sertifikat. Itu bahasa hukumnya. Untuk diperdebatkan makanya. Itu kalau bahasa hukum. Nah itu kan, jadi saya juga ini ngajar di mana nih? Bersertifikat belum kok ngaku-ngaku guru. Kalau mengikuti undang-undang, tapi nggak gitu kan? Saya mau jawab ini. Oh iya. Termasuk ini, ya termasuk perbandingan pilot dan dokter itu kan? Nah, itu ada penjelasan nggak nih Guru Gembul untuk itu? Ya. Saya bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka.
seperti yang saya sampaikan tadi, kritik ini saya tujukan ke UPI dan dulu ke Pak Hamid. Pak Hamid langsung tercengang, apa iya di dunia nyata begitu? Ketika saya sampaikan bahwa semua orang bisa jadi guru. Karena itu guru tidak berkompetensi. Jadi maksudnya gini, itu bukan mengejek, itu adalah realitas di lapangan. Jadi kalau misalkan lihat guru-guru swasta di Bandung, atau misalnya di Bandung atau di seluruh Indonesia, banyak sekali orang-orang yang kalau kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan apa, ngelamar jadi guru. Bener ya? Dan langsung diterima. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya kepala sekolah yang menerima itu. Waktu saya jadi kepala sekolah, tapi saya langsung dipecat. Tapi Jadi guru dipecat kayaknya. jadi guru itu, kalau guru saya selalu mengundurkan diri. Kalau sampai sekarang masih guru nggak? Masih guru, Masih mengajar maksud saya? masih mengajar, tapi saya tidak berkompeten. Oh iya, yang verifikasi tadi. Oh iya. Akang mengajak debat terbuka ke saya atau ke siapa? Oh iya, ini berarti yang akan Saya tidak mau melayani Akang. Kenapa saya mau? oke. Akang mau gini, selamat datang di sebuah negara yang dicap oleh Microsoft sebagai pemilik netizen paling barbar di dunia. Dan kenapa netizen paling barbar di dunia? Karena sistem pendidikan kita gagal mendidik netizen. Nah, terus pertanyaan saya langsung klarifikasi sama Bapak udah deal ya. Udah saya beres ya teman. Ini nih. Kalau sama ya siap, nanti saya traktir Pak. Nah, dengan Bapak ini saya klarifikasi gimana ceritanya. Ceritanya gini. Suatu hari saya di SMS sama Kang Najib dikirimin sebuah naon eta teh? Link. Link atau screenshotnya yang menunjukkan bahwa guru gembul disomasi. Oh, siapa ini? Bu Asep mau. Saya kan naga. Nah, saya langsung nanya ke Kang Najib ini sekalian langsung diklarifikasi sama Kang Najib. Saya nanya langsung sama Kang Najib. Kang Najib, kenapa tiba-tiba somasi? Kenapa gak diskusi dulu aja? Kalau mau somasi, siap saya mau somasi. Asal debat terbuka dulu atau diskusi terbuka dulu. Karena kompetensi orang Sunda teh kudu somea ade goreng mah kubasa. Jadi kita tabayun dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu. Nah, tiba-tiba aya somasi. Tapi tidak ada permintaan ngobrol dulu. Jadi gini, Kang. Ini klarifikasi ngobrol. Saya nanya, kenapa ujuk-ujuk somasi? Terus saya nanya ke Kang Hanin, manajer saya tuh si Akew. Saya nanya ke si manajer saya, ada nggak somasi ke saya? Coba cek di IG, nggak ada. Cek di WA, nggak ada. Di mana-mana nggak ada, di email juga nggak ada. Jadi somasi itu kan sebenarnya adalah teguran hukum. Kalau ada teguran hukum berarti ada surat tertulisnya kepada saya. Surat tertulisnya tidak ada ke saya, tapi ada di media massa, tapi tidak ada ajakan kepada saya untuk diskusi sebelumnya. Nah, alamat katanya orang kiriman ke mana? Dan ada sama makanan yang videonya Nah, jadi gimana ceritanya? Somasi tidak ada ke saya, apa-apa tidak ada ke saya, ke media sudah naik dan tidak ada obrolan di awal. Kalau misalkan saya ngotot di obrolan itu, baru bisa aja. Tapi kalau ini kan tidak ada. Nah, tapi apapun itu, mau nanti alasannya adalah karena tidak tahu. Sebenarnya kalau tidak tahu alamat itu juga aneh kan, karena di setiap video saya itu selalu ada kontak person, ada TikTok, ada apa. Dan kalau misalkan tidak tahu, sebenarnya Kang Najib tuh tahu. Jadi waktu ada gerakan untuk petisi apa segala rupa, Kang Najib tuh tahu, bisa langsung. Dan Kang Najib pada waktu itu pika sebeleunana teh, bahasa Indonesia, menyebalkannya teh, Pemakai teh. menyebalkan. Ya, Kang Najib tuh dia bilang, ya harusnya juga memang diskusi dulu sebelum ini. Tapi padahal Kang Najib teh tahu nomor saya dan tahu nomor Kang Asep. Tapi ya sudah, tidak apa-apa intinya. Jadi sebenarnya saya tuh minta, ini bahasa hukum. Somasi berarti sampaikan dulu ke saya, baru bikin pernyataan. Di sini ada pernyataan media dulu, baru somasi belakangan gitu. Tapi intinya gitu. Dan buat netizen-netizen,
Saya nggak tahu apakah kata-kata saya ini masih ditonton atau tidak. Tolong dipotong di media sosial, di TikTok, di mana potong bagian saya ini. Bahwa pernyataan bahwa kenyataan fakta bahwa Kang Maung sudah datang ke sini itu sudah menunjukkan bahwa jiwanya benar-benar mau. Saya yakin enak netizen mau disebut kucing dulu. Oh iya. Oh iya dia. Jadi benar ada guru senior, saya kira sebentar aja kita hargai guru lalu yang berpengalaman, saya kira bisa Udah beres belum yang ini? Ya, stop. Oke ya. Oke. Ini biar jelas yang pada pokoknya dulu. Pada pokoknya udah selesai. Nah, yang berikut. Ya. Ini ada dua guru senior dan guru besar. Nah, kita coba minta pendapatnya. Bukan kepada klarifikasi ini lagi, karena ini kan permasalahannya ini. Tapi kita lihat potret guru benarlah di lapangan seperti apa. Karena ketika bilang tidak kompeten, ketika saya menginfokan kita akan ada diskusi tentang kompetensi guru, teman saya sudah langsung reply, memang di sekolah mah gitu. Jadi intinya memang beberapa temuan menunjukkan guru yang tidak kompeten itu memang ada. Soal jumlah itu soal data yang dipublikasikan seperti itu. Ini pesan teknik. Jadi kita coba sambil perbaikan posisi duduk ini, kita break barang berapa menit, Kang Fahmi? 3 menit ya? 3 menit. Oke, kita break dulu. Terima kasih masih bertahan bersama obrolan kita diskusi publik pendidikan. Ini setelah break langsung kedatangan 2 tamu. Tadi saya sudah singgung, ada guru senior yang usianya mendekati 1 abad, Abah Landung, dan ada guru besar yang namanya paling populer di UPI saya kira. Kalau kita cek Google, cek media massa, Profesor Cecep Darmawan ini satu nama yang sangat famous ya, yang semua nggak sepertinya ketika bicara pendidikan, kebijakan pendidikan, hukum pendidikan itu sangat melekat ya. Terima kasih. Dan Kang Cecep ini di IKA juga sebagai wakil ketua Dewan Pakar IKA UPI. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan kita makin komplit. Prof Cecep minta tanggapan, kita santai aja soal gugat mengugat dianggap klarifikasi sudah dianggap selesai barangkali ya, tapi mangga sebagai pakar hukum, sebagai ahli pendidikan. Terima kasih Kang Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Ampes. Nah, ini kesempatan baik ya bagi kita. Jadi Kang Iwan, Kang Asep Mau, Kang Johan dan teman-teman, ini sebetulnya kita ambil hikmahnya. Kalau tidak ada kasus tadi, mungkin sulit mengumpulkan sebanyak tokoh seperti ini. Dan kedua, buat rekan saya, adik saya nih, saudara Johan Priyanti atau Juli Unggul. Nah gini, jadi inilah bukti bahwa sekarang tuh kita memasuki era yang disebut dengan post-truth. Ya, era pasca kebenaran. Judulnya benar, kadang-kadang media tuh ya, alinea pertama benar, di tengahnya ada plesetan, dianggap benar semua. Satu, perlu hati-hati. Yang kedua, sekarang tuh era yang disebut dengan era digitalisasi. Mungkin sekarang juga kita bicara kan ada yang mendigitalkan besok lusa. Jadi jangankan bicara yang benar, jangan bicara yang salah, yang benar pun bisa dianggap salah. Satu tuh poinnya. Ya. Nah sekarang kaitannya dengan tadi dibahas soal apa bedanya kritik dengan penghinaan. Orang tidak mengkritik saja bisa diperkarakan. Bisa kan? Bisa. Kalau soal diperkarakan. Apalagi misalnya yang satu menganggap kritik, yang satu menganggap penghinaan. Jadi ya post-truth dan memang multi interpretatif. Apalagi di media-media sosial. Ya, tentu ini juga ya Pak adik saya nih guru gembul, mungkin narasinya ke depan harus lebih hati-hati. Dalam pengertian kalau mau menyebut misalnya guru itu siapa? Karena guru itu kalau pengertian undang-undang guru dosen, guru itu adalah pendidik yang tersertifikasi yang memenuhi persyaratan tertentu.
Nah itu guru. Jadi seorang yang sudah SPD saja belum jadi guru kalau belum ikut sertifikasi, walaupun dia sudah ngajar. Ya, walaupun kita juga sering menyebut guru dalam pengertian sosiologis ya, tapi guru dalam pengertian yuridis dibatasi S1 atau D4 plus sertifikasi dan memenuhi persyaratan. Itu guru. Jadi tidak semua orang bisa disebut guru. Tuh satu. Juga narasinya, misalnya, apakah saya baca ya, saya lihat, bagusnya ditayangkan dulu tadi tuh. Apakah misalnya pilot, dokter bisa jadi guru? Ya bisa, tapi dengan memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan nggak bisa juga. Kan dia juga harus ngerti ilmu pendidikan, ilmu kurikulum dan lain-lain. Jadi sama juga halnya, pilot juga nggak bisa jadi dokter kecuali dia memenuhi persyaratan. Dokter juga begitu. Itulah sesama profesi. Nah mungkin ke depan, kalaupun ada kasus sebut saja sebagian ya atau oknum atau disebutkan. Jadi jangan digeneralisir. Zaman sekarang itu tadi, jangankan bicara salah, yang benar pun ya bisa diinterpretasikan salah. Dan eranya memang seperti itu. Tapi terlepas itu saya sih gembira karena saya bisa ketemu ya guru Gembul, Kang Iwan, Kang Asep, Kang Andi, teman-teman. Ya ini guru saya juga, ya senior. Dan yang terpenting, nah gitu ya, kritik tetap dilakukan. Nah gitu, saya senang kritik itu, pasti karena obat kritik itu. Tapi coba pakai narasi-narasi yang tidak terjerat, ya, secara delik. Karena orang itu bisa jadikan delik kalau tidak hati-hati. Apalagi dengan IT, nanti undang-undang misalnya di KUHP di pasal 20 tuh tentang penghinaan, tentang ya ITE juga bisa ditarik ke situ. Yang tidak bisa melarang orang kalau memperkarakan. Zaman sekarang nggak bisa orang melarang. Ya, jadi hemat saya ke guru Gembul bagus terhadap kritiknya, tapi lebih hati-hati dalam narasi. Ya, lebih dipilih supaya ya menyelamatkan kita sendiri. Ya, dan audiens ya netizen juga happy dengan itu ya, tetap happy dengan itu. Kemudian Kang Asep juga Kang Iwan somasi misalnya, bahasanya pakai somasi, sebetulnya saya yakin tuh ingin silaturahim aja, ingin silaturahim di sini, ingin ngabaso gitu kan, gitu ya, gitu. Jadi tapi ya terlepas dari soal ini, saya kira kita sama-sama di sini ingin memajukan pendidikan ke depan. Ya, dan UPI itu bukan lembaga anti kritik. Saya senang juga UPI dikritik ya, gitu ya. Tetapi dengan cara-cara yang bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Bahasa agamanya itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan persaudaraan kita ya tetap semangat bersatu dalam IKUPI dan pendidikan Indonesia ke depan. Beda bahasa profesor dengan bahasa provokator. Ya. Atur nuhun, Prof. Cecep Sami-sami. sudah mampir dan menyempatkan sore ini bersama kita. Ini yang senior, ada yang disampaikan, mangga Abah Landong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kepada teman-teman semua, saya namanya Landung. Landung. Kalau di zaman penjajahan biasa disebut si Landung. Kemudian kelahiran saya 11 Juli 1926. Jadi mau mendekati 100 tahun pada tahun depan ini. Iya. Ya, sekarang umur saya baru 98. Jadi begitu zaman penjajahan Belanda ada Portugis dan Inggris di Indonesia, saya mengalami selama 16 tahun. Umur saya sudah 19 tahun. Karena cita-cita saya ingin mengajar. Mengapa ingin membawa teman? Karena pada waktu itu di lingkungan kita di Bandung, pada waktu itu baru menghafalkan secara geografi itu kota Bandung luasnya sekian ratus hektar,
penduduknya baru 400.000 orang. 200 dan 400.000. Berkembang. Maka saya setiap hari, setelah saya bisa membaca, saya ngajari secara buta huruf. Ngajar buta huruf. Dari mulai tahun 42 sampai tahun 55. Saya mengajari buta huruf dari semua teman-teman daripada yang dikatakan penjabat, tentara pada waktu itu yang banyak tidak bisa membaca, hanya bisa menghitung. Saya pelajari. Tahun 45 sampai Bandung Lautan Api dan saya mengungsi di Sola ini. Dan di Sola ini pada waktu itu kata orang tua, sumur yang terbaik, yang terindah, yang terbagus, banyak mengandung energi, kata bahasa sekarang, adalah sumur dari kamar Isola ini. Keduanya dialirkan ke sumur Bandung dan seterusnya. Maka pada waktu itu Isola itu pada zaman penjajahan sering dikunjungi, Pak. Ya. Di antaranya oleh saya, dan kemudian saya tahun 55 perkembangan makin banyak, orang pintar, terus ada UPI, ada IKIP, pada waktu itu belum ada, maka saya didaulat, disebut Pak Guru dari mulai tahun 45-nya. Pak Guru tidak punya sertifikasi, tapi kompetensinya nggak tahu, karena Bung Karno CS atau Ali Sastro Amijoyo, Mr. dan sebagainya, Atta mengatakan kamu boleh jadi guru, gitu. Maka baru tahun 55. Ya, barangkali kita maka kalau sedikit lagi sambil ditutup aja barangkali. Ya, nanti sama Abah. Tahun 55 saya ketemu dengan Bung Karno, maka saya diangkat jadi guru. Diangkat itu sudah bukan. Ya, diusulkan kepada PDK Serempat Bandung. Tahun 55 saya dibuang ke Cisimut. Dari Cisimut itu dan selanjutnya tahun 62 saya ke Kalimantan, ke Malaysia, dan ke Brunei Darussalam. Orang sana tidak tahu kompetensi dan bagaimana, pokoknya guru dari Indonesia itu hebat. Begitulah, yang tahu hanya kita saja. Baik, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Gembul tadi ya baik, tapi jangan disakumkan. Jadi ulah kata orang tua kita, jangan disakompet daunkan. Ya. Oke. Atur nuhun. Hanya itu saja barangkali, dan semua tindakan apa dilandasi dengan hati yang ikhlas, yang jujur, secara ikhlas, insya Allah akan maju. Kita baik-baik antara Pak Iwan, Pak Gembul, dan kita semua. Mari, tidak ada guru, tidak ada kita seperti sekarang. Zaman penjajahan guru itu diagung-agungkan, Pak Sep. Nggak tahu bahwa itu pokoknya kalau Pak Guru hanya soal materi lah, soal gaji yang sedikit. Sehingga tahun 45 sampai tahun 55 tidak ada orang Bandung yang mau kawin dengan guru. Gajinya kecil. Diambil sama tentara-tentara. Dan salah satu diantaranya saya sebagai Umar Bakri yang mempunyai lagu yang diteruskan sama Iwan Fals barangkali. Ya itu hanya kenangan-kenangan saja. Tapi tetap bahwa guru adalah guru yang perlu dihormati sepanjang masa. Tanpa ada guru tidak ada guru. Itu guru. Yang contohnya kebahagiaan saya, Pak, hari ini ada yang jadi menteri, ada yang jadi anggota dewan, lebih dari 20%, ada beberapa orang jadi gubernur, bupati, yang pada waktu itu ditempeleng, Pak. Ya. Yang pada waktu, yang sekarang jenderal 34, yang pada waktu lagi dagang asin, dicabok sekolah maneh. Nah, Ya, oke. Sekian dan maaf lahir batin, semoga guru tetap jaya, mendapat dukungan dari semua pihak. Kritik boleh tapi menghina jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Landung dan sebelumnya Prof Cecep. Ini kita akan berakhir bertepatan dengan azan maghrib. Jadi ini kita dihentikan oleh alam ya. Jadi bagaimana kita kalau tidak dihentikan azan mungkin kita akan terus berlanjut. Tapi saya kira poinnya yang pertama ingin saya garis bawahi
bahwa yang ingin disampaikan oleh teman-teman aktivis guru maupun guru-guru yang menyampaikan petisi, mereka ingin mengklarifikasi tentang pernyataan guru tidak kompeten. Dan ini sudah diklarifikasi oleh Guru Gembul bahwa yang dia sampaikan itu, pertama bukan menganggap semua guru tidak kompeten, yang kedua yang disampaikan oleh Guru Gembul itu juga bersumber dari data-data yang otentik dari sebuah dokumen uji kompetensi dari dari penilaian yang lain, aspek yang lain, dan yang menjadi objek yang diserang, katakanlah kalau kita mau bicara diserang, sebenarnya Guru Gembul sesuai dengan namanya juga sangat peduli kepada guru, karena itu dia mengkritik soal kompetensi itu. Tujuannya yang pertama menekankan kepada pemerintah bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, yang kedua, lembaga pendidikan yang di situ mempersiapkan guru punya kewajiban menyiapkan guru-guru yang kompeten. Kalau kita kembali kepada pernyataan bahwa guru tidak kompeten karena tidak disiapkan untuk kompeten. Karena itu ini menjadi PR untuk lembaga pendidikan tinggi tenaga kependidikan atau LPTK yang dulunya adalah IKIP maupun FKIP di perguruan tinggi umum. Dan yang ketiga, saya kira ini kita juga sepakat bahwa guru, lembaga pendidikan, pemerintah jangan sampai anti kritik. Bahwa kritik itu tidak berarti menghina, tidak berarti menjelekan, tetapi kritik adalah cara kita untuk berupaya lebih baik. Saya kira poinnya itu. Saya berharap pertemuan ini berakhir dengan baik, tidak ada tindak lanjut yang lebih dramatis, barangkali gitu. Kita sepakat semua ingin memperhatikan guru untuk kebaikan guru. Bahwa guru sebagian tidak kompeten, oke. Maka tugas berikutnya adalah ya tentu guru untuk meningkatkan diri menjadi kompeten. Yang kedua, pemerintah punya kewajiban untuk memperhatikan agar guru kompeten, dan lembaga pendidikan juga punya kewajiban. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada oleh-oleh, ini kebalik. Kalau IKUP karena acaranya sangat mendadak kemarin terjadi dalam hitungan jam, kita akan menyerahkan diskusi, tidak menyiapkan apa-apa selain tempat dan bakso. Kalau tokoh Kang Andi Nata Prawira ya Kang. Nah, justru menyiapkan oleh-oleh untuk Guru Gembul, yaitu ikat Sunda. Oke Kang, kita berikan kepada Pak Guru. Ya. Saya penonton YouTube-nya. Ya. Dan baru tahu dia tuh orang Sunda, karena beberapa diksi-diksinya suka Gembul dia bahasa tapi orang Garut, orang mana terserah. Ya, ternyata orang Bandung. Orang Bandung tetangga. Oh iya. Oke, mangga Kang. Ya, boleh nggak? Aneh ganti ini. Cik sebentar. Ini mah rahasia kali. Ya udah sebentar. Oh. Di belakang kamera, di belakang. Oke. Terima kasih Kang Andi Nata Prawira yang sudah menyampaikan pesan khusus sebuah ikat Sunda untuk Guru Gembul untuk agar senantiasa di antara kepeduliannya terhadap pendidikan, terhadap pemikiran-pemikiran kritis di Indonesia juga tidak lepas dari akar kesundaan yang tentu dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi-diskusi yang akan datang. Hidup guru.